Mahal. Lagi nyari gear gaming ya? Mahal kan? Aku ada rekomendasinya nih. Lo sokap. Choose your character. Udah kayak koper mau mudik, Bre. Oke, Bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini saya akan mereview paket combo dari Rexus, yaitu Rexus War Faction VR3 Max. Oke, sebelumnya kan saya ada review juga tuh yang di video sebelumnya itu review mouse gaming Rexus Sierra X13. Saya sebelumnya itu kalau nggak salah ada review juga paket combo dari Rexus juga, yaitu Rexus War Faction VX5 gitu. Nah, ini adeknya. Tapi bedanya ini ada kata Max di belakangnya. Untuk seri VR3 ini ada 3 tipe ya kalau nggak salah. VR3 yang biasa, VR3 Max yang sedang saya review ini, dan yang paling tinggi itu adalah VR3 Plus. Emang bedanya apa sih, Bang, dari yang seri-seri sebelumnya? Untuk VR3 Max ini di bagian mouse-nya itu belum ada software, tapi untuk VR3 yang Plus itu di bagian mouse-nya sudah ada software-nya. Ya, perbedaannya cuma itu aja. Sebelum Bre-Bre menonton video review Rexus War Faction VR3 Max, Bre-Bre bisa tonton dulu video-video review tentang gear gaming dari Rexus yang udah saya review, dan saya sisipkan di deskripsi. Yang pertama ada review mouse gaming Rexus Sierra X13 dan ada review paket combo Rexus War Faction VX5 yang udah saya siapkan. Linknya ada di deskripsi. Yang pertama yang akan saya review itu keyboardnya dulu, Bre. Keyboardnya ini menggunakan layout full size dan total tombolnya ada 104 tombol. Nah, untuk key-nya ini atau tombolnya ini belum double shot injection. Jadi untuk fontnya ini memang printed di atas keycaps-nya atau tombolnya. Jadi kalau misalkan penggunaan jangka waktu lama, dia bakal hilang gitu ya font-fontnya gitu yang ada di keycaps-nya ini atau di tombolnya. Tapi tenang aja, untuk keycaps-nya ini bakalan bertahan lama gitu, Bre. Kalau misalkan Bre-Bre ini bukan manusia yang gampang keringetan kayak saya ini. Kalau saya ini kan tangannya gampang keringetan kalau misalkan mau main game barbar gitu. Jadi ya kemungkinan besar kalau kedepannya nih bakal hilang font-fontnya karena memang belum double shot injection. Keyboardnya ini sendiri tuh bukan mechanical ya, tapi membran. Untuk keyboard ini tuh bertipe floating key design. Jadi gampang banget kalau misalkan kalian mau membersihkan keyboardnya ini sendiri. Dan desainnya ini menurut saya iya gaming banget gitu ya, Bre. Ini namanya juga keyboard gaming, Bang. Masa iya desainnya kayak keyboard kantoran gitu kan? Dan ada mode LED-nya, tapi sayangnya dia LED-nya masih rainbow dan cuma ada 3 pilihan mode LED, Bre, yang bisa kita atur melalui tombol yang udah disediakan oleh Rexus ini. Fitur yang ada pada keyboard ini sih standar karena memang ini bukan mechanical gaming keyboard gitu ya. Untuk fitur anti ghosting pastinya ada, tapi nggak all key anti ghosting. Dia cuma 19 key yang anti ghosting. Jadi Bre bisa menekan tombol 19 totalnya secara bersamaan kalau misalkan Bre-Bre itu main game-game MOBA yang butuh kombinasi key gitu, Bre. Ya 19 key anti ghosting itu udah cukup sih menurut saya gitu kan. Mana mungkin Bre-Bre itu neken keseluruhan tombol gitu kan secara bersamaan, kan nggak mungkin. Pasti kan ya bergantian gitu kan, Bre ya. Fitur yang selanjutnya itu ada Windows Lock. Ini ya fitur yang memang harus ada atau wajib pada mechanical gaming keyboard gitu. Kalau misalkan kita sedang main game gitu kan, terus nggak mau ketekan tombol Windowsnya, Bre-Bre bisa menggunakan fitur Windows Lock yang sudah disediakan oleh keyboard ini. Bre-Bre bisa menekan tombol Fn plus Windows, dia bakal ke-lock sendiri gitu ya, Bre. Untuk keyboard gaming dari Rexus ini saya tidak ada komplain karena memang dia itu jenisnya membran gitu ya. Untuk feel clicking-nya juga ya ciri khas membran ya gitu, lembut ketukannya. Ya untuk ngetik enak, untuk main game juga enak, dan nggak ada komplain lah gitu dari keyboardnya ini karena ya ini membran gitu kan. Selanjutnya nih untuk headsetnya ya. Headsetnya ini ya tipenya War Faction VR3 Max gitu ya, nggak ada tipe yang khusus diberikan oleh Rexus sendiri penamaannya gitu, Bre. Untuk headsetnya ini menggunakan desain single headband dan headbandnya ini empuk karena memang di bagian bawahnya ini ada busanya gitu ya, Bre, dan amat sangat fleksibel gitu. Untuk durability-nya ini bagus nih walaupun keseluruhan bahannya menggunakan bahan plastik ya, namanya juga paket combo gitu kan. Dan untuk earcupnya nih, di bagian earcupnya, untuk earpadnya ini bentuknya oval dan dia masuk kategori over ear nggak ya? Kayaknya sih belum sih, karena memang waktu saya gunakan itu keseluruhan daun telinga saya ada yang nggak tercover gitu, Bre. Dan memang jarak antara earcupnya dengan drivernya ini deket ya, walaupun memang earpadnya ini termasuknya tebel dan empuk. Jadi kalau misalkan kalian gunakan
daun telinga kalian bakal menyentuh bagian drivernya. Karena di bagian drivernya ini nggak ada sejenis jaring-jaring atau apa gitu buat ngecover bagian drivernya gitu biar nggak sakit daun telinga kita. Dia cuma di cover atau dilindungi oleh kain tipis berwarna biru yang kalian bisa lihat. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan headset ini dalam jangka waktu lama, setelah saya gunakan headset ini kurang lebih 1-2 jam, dia bakal berasa kayak nggak enak banget gitu di daun telinga gitu, bakalan sakit lah gitu. Nah, di bagian housingnya ini nyala, tapi nggak RGB. Dia nyala cuma warna biru, ciri khasnya Rexus. Jadi ada 3 garis-garis yang bakalan nyala kalau misalkan kalian konekkan USB-nya gitu, bre. Untuk inputnya sendiri itu ada 3, bre. Jadi bukan input USB ya. Headset ini tuh bisa digunakan di smartphone kalian gitu, bre. Untuk inputnya itu ada 3. Yang pertama ada USB untuk menyalakan lampu LED dari headset ini. Yang kedua itu ada input jack 3.5 untuk mic dan juga untuk audio. Jadi bre bisa menggunakan headset ini di smartphone kalian kalau misalkan kalian mau main di smartphone, bukan cuma di PC doang. Tapi untuk Rexus sendiri tuh nggak ngasih yang namanya converter atau splitter tambahan buat dikonekkan ke HP kalian. Jadi ya kalian harus beli splitter atau converter tambahan gitu, bre, biar mic-nya dari headset ini tuh aktif kalau misalkan digunakan di smartphone kalian. Nah, untuk kabelnya dari headset Rexus ini udah braided pastinya. Panjangnya yaitu 2 meter dan di bagian kabelnya itu ada remote control untuk mengatur volume dan juga untuk mute mic gitu, bre. Ya walaupun nih termasuknya headset gaming budget, tapi masih ada remote controlnya gitu, bre. Jadi kita bisa ngatur volume atau mute mic lewat remote yang sudah disediakan. Nah, untuk bagian mic-nya nih yang saya suka gitu ya. Mic-nya ini dari headset Rexus Warfaction VR3 Max ini mic-nya nggak malu-maluin. Mic-nya nih bagus termasuknya ya, bre. Untuk hasil suara dari mic-nya si Rexus ini nggak mendem ya, bre. Noise-nya juga nggak terlalu kedengeran lah gitu setelah saya gunakan headset ini untuk ngomong-ngomong sama orang Discord, termasuknya bagus. Dan saya bandingkan dengan hasil suara dari mic-nya Rexus Thundervox HX8 yang biasa saya gunakan. Sama-sama Rexus gitu kan. Ya kalian bisa dengarkan gitulah perbedaannya. Oke, bre, ini adalah kualitas suara dari mic-nya si headset gaming Rexus Warfaction VR3 Max. Jadi menurut kalian gimana? Menurut saya setelah saya gunakan headset gaming Rexus Warfaction VR3 Max ini untuk ngobrol sama orang Discord gitu kan, setelah saya bandingkan dengan headset gaming yang biasa saya gunakan yaitu Rexus Thundervox HX8, sama-sama Rexus. Untuk kualitas audio dari mic-nya si headset gaming Rexus ini bagus banget, hampir mirip dengan Rexus Thundervox HX8 yang biasa saya gunakan. Hasil suaranya natural, nggak mendem, tapi sayangnya masih ada sedikit noise ya, nggak terlalu kedengeran gitu kalau misalkan kita nggak detail banget dengerin noise-nya itu. Tapi saya suka karakter dari kualitas mic-nya si Rexus Warfaction VR3 Max ini. Natural, nggak ada yang diedit dan nggak mendem gitu loh, bre. Jadi ya nyaman banget didengar kualitas suara dari mic-nya si headset gaming Rexus Warfaction VR3 Max ini. Oke, bre, sebagai perbandingan saya akan bandingkan dengan headset gaming yang biasa saya gunakan yaitu Rexus Thundervox HX8. Ya, sama-sama Rexus gitu. Untuk kualitas suara dari kedua mic yang udah kita tes tadi mirip banget, hampir sama gitu ya. Tapi di Rexus Warfaction VR3 Max itu masih sedikit ada noise, tapi sedikit doang gitu. Tapi untuk kualitas audio dari mic-nya ini dari kedua headset gaming yang kita tes ini, hasil suara mic-nya hampir sama. Jadi ya saya bilang nih kualitas suara dari mic-nya udah bagus banget untuk Rexus Warfaction VR3 Max gitu. Ya hampir mirip sama Thundervox HX8 yang saya gunakan sehari-hari gitu loh, Be. Selanjutnya untuk performa nih kan hasil kualitas audio dari headsetnya ini. Untuk saya gunakan bermain game COD Warzone yang bertipe FPS dan Battle Royale gitu. Dan yang kedua ada Apex Legends juga. Yang ketiga ada CSGO. Ya game-game FPS lah gitu. Karena memang saya bermain game-game seperti itu gitu ya, bre. Yang emang membutuhkan detail suara yang bagus gitu. Driver yang digunakan pada headset gaming Rexus ini itu menggunakan 50 mm driver. Jadi memang soundstage-nya bakalan luas. Makanya enak banget buat bermain game FPS gitu, bre. Dan untuk frekuensi responnya standar di 20 Hz sampai 20.000 kHz gitu ya, bre. Untuk headset Rexus Warfaction VR3 Max ini masih bisa digunakan untuk bermain game-game FPS gitu ya, bre. Ya step atau langkah kaki atau suara tembakan yang jaraknya jauh karena memang kita bermain game bertipe Battle Royale gitu kan. Ini headset masih enak ya walaupun belum 7.1 virtual surround, masih stereo. Tapi untuk detail suaranya masih bagus, bre. Apalagi bermain game CSGO nih, detail suaranya masih enak didengar. Langkah kaki di sebelah kanan, kiri, depan, belakang masih kedengeran walaupun ini masih stereo ya. Untuk bermain game Apex Legends juga masih enak, step langkah kaki, suara bom. Dan kalau kalian tahu itu kan Apex Legends kan termasuk game yang rame tuh, Battle Royale yang rame karena menggunakan skill-skill di tiap-tiap legend gitu ya. Headset ini masih enak digunakan. Komplain dari saya mengenai headset ini ya itu, kalau misalkan kalian menggunakan headset ini dalam jangka waktu lama 2-3 jam, dia
dia bakal nggak enak banget di bagian drivernya ini karena daun telinga kita tuh menyentuh langsung di bagian drivernya, jadi kurang nyaman gitu, bakalan ya sakit lah gitu di bagian daun telinganya. Dan untuk mendengarkan musik gimana bang? Setelah saya gunakan headset ini untuk mendengarkan musik ya, berbeda genre tipe-tipenya. Nah headset ini masih enak untuk mendengarkan musik, tapi sayangnya di bagian bassnya masih kurang. Bassnya nggak nendang bre, dan treble-nya juga masih standar gitu. Kalau misalkan headset ini untuk mendengarkan musik yang genrenya itu vokal, lebih ke vokal gitu, ini enak banget didengerin gitu. Ya kurang sih buat mendengarkan musik yang genrenya itu EDM, dubstep yang jedak-jeduk gitu ya, karena memang di bagian bassnya masih kurang lah gitu ya. Oke bre, selanjutnya nih yaitu mouse gaming dari Rexus. Untuk tipenya sendiri ya sama gitu kan, mouse gaming Rexus Warfaction VR3 Max itu. Mouse-nya ini bertipe claw grip ya, bukan palm grip ya, tapi ya bisa dibilang palm grip juga. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan mouse gaming ini, keseluruhan tangan kita tuh menyentuh permukaan dari mouse gaming si Rexus ini bre. Ya ini termasuknya palm grip bisa juga atau claw grip bisa juga gitu ya bre. Desain dari mouse gaming ini tuh bisa dibilang desainnya bisa digunakan di tangan kiri ataupun tangan kanan, karena memang kanan kiri dari mouse gaming ini tuh sama gitu ya bre, lekukannya gitu bre. Dan untuk build quality dari mouse gaming ini termasuknya ya bagus, walaupun ini termasuk mouse gaming budget gitu. Keseluruhan warnanya itu dibaluti dengan warna hitam doff. Nah di bagian gripnya ini dia menggunakan grip berbahan rubber atau karet. Jadi ya ini cocok banget untuk kalian yang memang suka banget sama grip berbahan rubber atau karet bre. Saya sendiri sih nggak ada komplain ya mengenai grip yang berbahan rubber atau karet gitu ya. Mouse gaming Rexus Warfaction VR3 Max ini ada 7 tombol sama kayak mouse gaming yang sebelumnya saya review. Yang pertama tuh ada klik kanan klik kiri, ada tombol DPI up dan DPI down, tapi sebenarnya DPI down-nya ini untuk mengatur lampu LED yang ada pada mouse gaming ini, karena memang mouse gaming ini udah mempunyai LED RGB yang disediakan gitu bre. Nah di bagian kiri tuh ada tombol next browser dan juga previous browser gitu ya bre, dan ada tombol scroll wheel. Di bagian scroll wheel-nya ini berbahan karet, jadi kalian jangan takut gitu tangan kalian lecet atau sakit untuk menyentuh yang namanya scroll wheel dari mouse gaming ini bre. Mouse gaming Rexus Warfaction VR3 Max ini dibekali 4 pilihan DPI, tapi sayangnya DPI-nya itu dari 1200 sampai 3200 doang, nggak bisa tinggi, nggak bisa rendah gitu ya bre. Jadi buat saya pengguna DPI rendah 400 DPI itu tidak bisa menggunakan di mouse gaming Rexus Warfaction VR3 Max ini bre. Untuk bermain COD Warzone nih yang bisa dibilang DPI-nya tuh speed gitu ya, tinggi, ini nggak enak banget gitu bre, karena memang saya sendiri itu pengguna DPI rendah gitu bre. Saya gerakin sedikit aja lari kemana-mana gitu ya. Buat bre-bre yang pengguna DPI tinggi ya ini nggak ada masalah gitu kan, bre-bre bisa menggunakan DPI dari 1200 sampai 3200 DPI gitu bre. Tapi buat kita para pengguna DPI rendah ini kurang cocok gitu ya, digeser sedikit udah geser kemana-mana kalau misalkan di gamenya itu memang pilihan DPI-nya speed gitu ya. Tapi setelah saya gunakan untuk bermain game Apex Legends dan CSGO ini nggak ada problem ya. Setelah saya gunakan buat bermain game sih nggak ada komplain, kecuali di COD Warzone karena DPI-nya nggak bisa lebih rendah lagi. Untuk bermain game CSGO enak banget karena memang bobot dari mouse gamingnya ini termasuknya nggak berat dan juga nggak ringan. Ini pas banget lah gitu menurut saya, yaitu bobotnya di 105 gram bre. Dan mouse gaming ini tuh cocok digunakan di Surface mousepad manapun, karena memang di paket pembelian Rexus Warfaction VR3 Max ini sudah disediakan mousepad, dan mousepadnya ini surface-nya licin atau tipe speed. Mouse gaming ini nggak ada problem. Nah untuk mode LED-nya ini ada 5 pilihan ya, kalian bisa ngatur mode LED RGB-nya di mouse-nya ini langsung, karena memang nggak ada software-nya bre. Untuk mode LED-nya ini menurut saya ngejreng banget gitu ya bre. Iya kalau dilihat di mata ya agak kurang bagus lah gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting ada mode LED-nya. Oke bre, jadi udah semua nih saya review mengenai Rexus Warfaction VR3 Max, dari mulai keyboard, headset, dan juga mouse-nya. Oh iya, mousepad-nya ini belum, tapi ya mousepad ini nggak terlalu detail banget sih ya untuk reviewnya. Mousepad-nya ini yang diberikan ini sebenarnya ini mousepad bonus ya bre ya. Dia itu ukurannya 35 x 30 cm gitu, dan dia surface-nya kain licin dan bertipe speed yang udah saya sebutkan tadi. Di bagian bawah ini berbahan rubber, jadi nggak bakal slip kalau misalkan kita gerakan dalam kondisi barbar gitu. Jadi ini mousepad termasuknya bagus sih. Nah jadi menurut kalian gimana nih mengenai paket combo dari Rexus, yaitu Rexus Warfaction VR3 Max ini? Coba tulis di kolom komentar. Kesimpulan dari saya mengenai paket combo dari Rexus ini, di harganya yang cuma 369.000 kalian udah mendapatkan paket combo lengkap yang kalian tuh nggak perlu ribet-ribet mencari gear gaming satu persatu. Mouse-nya dicari, keyboardnya dicari, headset-nya dicari, terus mousepadnya juga dicari gitu, ribet kan? Jadi ya untuk simpelnya aja kalian langsung membeli paket combo dari Rexus aja bre, di harga cuma 369.000. Menurut saya itu termasuknya terjangkau, karena kita udah mendapatkan semua yang udah kita harapkan gitu ya. Ada keyboard, mouse, headset, mousepad juga udah ada gitu, jadi ya nggak perlu ribet-ribet lah gitu ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalnya
misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video dan bye-bye.